Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis, yaitu rangkaian listrik. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai rangkaian tertutup, kuat arus, hukum 1 Kirchhoff, ampere meter, hambatan, yaitu dalam hukum Ohm, tegangan atau beda potensial, voltmeter, rangkaian hambatan seri, dan rangkaian hambatan paralel. Penerapan listrik dinamis. Listrik yang kita gunakan sehari-hari disebut sebagai listrik dinamis. Maka listrik dinamis artinya listrik yang bergerak atau mengalir, atau yang biasa disebut dengan arus listrik. Arah aliran arus listrik. Arah aliran arus listrik yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Pada gambar dapat kita lihat arahnya itu dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Sedangkan arah aliran elektron itu sebaliknya, yaitu arah aliran elektron itu dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Kali ini kita akan membahas mengenai arah arus listrik. Arus listrik dapat mengalir jika yang pertama terdapat beda potensial, yang kedua terdapat penghantar, dan yang ketiga pada rangkaian tertutup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, beda potensial atau tegangan listrik. Beda potensial adalah banyaknya energi untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Adanya beda potensial ini menyebabkan terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif, serta terjadinya aliran elektron dari arah sebaliknya. Beda potensial dilambangkan dengan V. Di sini terdapat rumus beda potensial, yaitu V sama dengan W per Q atau W dibagi Q. V adalah beda potensial, satuannya adalah volt. W adalah energi listrik, satuannya joule. Dan Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Rumus beda potensial ini dapat kita tulis dalam segitiga rumus seperti ini, yaitu kalau kita mencari V berarti rumusnya adalah W dibagi Q. Begitu juga kalau kita mencari Q, maka rumusnya adalah W dibagi V. Contoh soal. Di dalam sebuah sumber listrik mengalir energi sebesar 5.600 Joule dan digunakan untuk memindahkan muatan 70 coulomb. Hitunglah beda potensial perpindahan muatan tersebut. Penyelesaiannya diketahui W atau energi adalah 5.600 Joule, Q atau muatan adalah 70 coulomb. Maka yang ditanyakan adalah V atau beda potensial. V sama dengan W dibagi Q, yaitu 5.600 dibagi 70. Berarti di sini kita dapat mencoret nolnya, sisanya adalah 560 dibagi 7, hasilnya adalah 80 Joule. Yang kedua adalah penghantar listrik. Berdasarkan kemampuan menghantarkan muatan listrik, benda dibagi menjadi konduktor dan isolator.
arus listrik dapat mengalir pada benda konduktor. Di sini terdapat gambar kabel. Bagian tembaga, bagian dalamnya itu merupakan konduktor atau dapat menghantarkan listrik. Sedangkan bagian luarnya atau bagian plastik penutup kabelnya itu disebut sebagai isolator, yaitu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga adalah rangkaian listrik. Terbagi menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Arus listrik dapat mengalir jika terdapat pada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian di mana ketika saklar posisinya di sini tertutup, tidak terbuka. Maka pada rangkaian tertutup, arus listrik dapat mengalir dari positif menuju ke negatif. Yang berikutnya adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satuan waktu. Kuat arus listrik dilambangkan dengan I. Rumus kuat arus listrik adalah I sama dengan Q dibagi T. I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya second. Berikut ini adalah ilustrasi arah arus listrik yang dilambangkan dengan I. Arus listriknya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melalui R atau hambatan. Kemudian rumus kuat arus listrik dapat dituliskan dalam segitiga rumus, yaitu Q, I, T. Untuk mencari I, maka rumusnya adalah Q dibagi T. Sebaliknya, kalau yang ditanyakan adalah Q, maka rumusnya adalah I dikali T. Contoh soal, dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik secara konstan sebesar 0,06 coulomb selama 20 second. Maka kuat arus listrik dalam penghantar itu adalah, maka penyelesaiannya diketahui Q atau muatan adalah 0,06 coulomb. Kemudian T atau waktu adalah 20 second. Yang ditanyakan adalah kuat arus listrik atau I. Maka I sama dengan Q dibagi T, yaitu 0,06 dibagi 20. Hasilnya adalah 0,003 ampere. Yang berikutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa jika suhu suatu penghantar tetap, kuat arus listrik yang melalui penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut. Atau bisa dirumuskan V sama dengan I dikali R, di mana V adalah beda potensial, satuannya volt, I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Ohm dapat kita lambangkan dengan lambang seperti ini, ohm. Dalam gambar rangkaian, V atau beda potensial biasanya dilambangkan dengan lambang seperti ini. Sedangkan I dilambangkan dengan tanda panah di dalam rangkaian, dan R dilambangkan dengan seperti ini, atau biasanya dilambangkan dengan bentuk zigzag seperti ini. Ini R atau hambatan. Rumus hukum Ohm ini dapat kita tulis dalam segitiga rumus, yaitu VIR.
Untuk mencari V atau beda potensial, berarti rumusnya tadi I dikali R. Sedangkan kalau mencari I atau kuat arus, maka rumusnya adalah V dibagi R. Dan begitu pula ketika kita mencari R, yaitu rumusnya V dibagi I. Contoh soal yang pertama, pada sebuah hambatan 50 ohm mengalir arus listrik sebesar 0,2 ampere. Berapakah tegangan yang diberikan kepada hambatan tersebut? Penyelesaiannya diketahui R atau hambatan adalah 50 ohm, I adalah arus listrik 0,2 ampere, yang ditanyakan adalah V atau tegangan. Maka berdasarkan rumus yang tadi, rumus Vir, untuk mencari V adalah I dikali R. I-nya 0,2 dikalikan dengan 50. Hasilnya sama dengan 10 volt. Contoh soal yang kedua, sebuah hambatan diberikan tegangan sebesar 12 volt. Jika hambatan tersebut memiliki nilai 300 ohm, berapakah arus yang mengalir? Penyelesaiannya diketahui tegangan atau V adalah 12 volt, R atau hambatan adalah 300 ohm, yang ditanyakan adalah I. Berdasarkan rumus hukum Ohm, I sama dengan V dibagi R. Kita masukkan angkanya sama dengan 12 dibagi 300. Hasilnya adalah 0,04 ampere. Yang berikutnya adalah hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk melalui titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi, kuat arus yang masuk itu nilainya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Di sini terdapat ilustrasi gambar. Ini merupakan titik percabangan. Arus yang masuk adalah IA, IB, IC. Sedangkan arus yang keluar, kita lihat dari tanda panahnya, adalah ada I1, I2, dan I3. Maka hukum 1 Kirchhoff-nya adalah IA ditambah IB ditambah IC nilainya akan sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Atau bisa dikatakan sigma atau jumlah arus yang masuk itu nilainya sama dengan jumlah arus yang keluar. Di sini ada ilustrasi hukum Kirchhoff, yaitu ada 2 mobil yang masuk dan 3 mobil yang masuk. Maka ketika di titik percabangan, jumlahnya akan sama dengan ada 5 mobil yang keluar. Contoh soal, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, besarnya arus yang masuk sama dengan besarnya arus yang keluar pada suatu titik atau rangkaian. Pada gambar di bawah ini, berapakah besar arus listrik I2? Ini yang ditanyakan I2. Maka penyelesaiannya adalah di sini ada arus masuk atau I masuk sama dengan I keluar. I yang masuk adalah I1 ditambah I2, nilainya akan sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Maka kita tulis I1 nya sama dengan 15,
I2-nya masih kita tulis, ditambah I2 sama dengan I3-nya kita tulis 7 ditambah 9 ditambah 12. Maka hasilnya adalah kita tulis lagi 15 ditambah I2. I2 yang akan kita cari itu nilainya sama dengan 28. Maka I2 sama dengan 28 dikurangi 15 karena dia pindah ruas ke arah kanan. 28 dikurang 15 hasilnya adalah 13 ampere. Maka besarnya I2 adalah 13 ampere. Yang selanjutnya adalah rangkaian seri. Berdasarkan gambar, di sini terdapat rangkaian seri, yaitu rangkaian yang hambatannya disusun berurutan tanpa adanya cabang. Pada gambar diketahui ada 3 hambatan, yaitu R1, R2, dan R3. Kemudian terdapat V atau beda potensial. Terdapat I atau kuat arus total. Terdapat I1 atau kuat arus pada hambatan 1, I2 kuat arus yang melewati hambatan 2, dan I3 kuat arus yang melewati hambatan 3. Hambatan pengganti dari rangkaian seri di atas adalah rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jika hambatan serinya itu adalah sebanyak N, maka hambatan penggantinya adalah rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ditambah sampai dengan sebanyak ditambah Rn. Jadi pada rangkaian seri hambatannya itu tinggal kita jumlahkan saja, yaitu tadi R1 ditambah R2 ditambah R3, maka kita akan mendapatkan hambatan pengganti atau R total, atau kita tulis sebagai R seri. Selanjutnya, kuat arus. Kuat arus yang melalui tiap hambatan itu besarannya adalah, kalau rangkaian seri maka kuat arusnya akan sama nilainya, yaitu kuat arus total itu nilainya akan sama dengan I1 akan sama dengan I2 dan akan sama dengan I3. Sedangkan beda potensial pada tiap-tiap hambatan itu dapat kita cari menggunakan rumus yang tadi, rumus VIR tadi. VIR. Berarti beda potensial untuk hambatan 1 dapat kita cari V1 sama dengan I dikali hambatan 1. Untuk mencari beda potensial hambatan 2 atau V2 dapat kita cari V2 sama dengan I dikali R2 dan seterusnya. Contoh soal, 3 buah hambatan listrik disusun seri seperti pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar berarti diketahui yang pertama hambatan 1 yaitu 2 ohm, hambatan 2 atau R2 adalah 3 ohm, dan hambatan 3 atau R3 adalah 4 ohm. Kemudian diketahui beda potensial adalah 9 volt. Besar hambatan pertama 2 ohm, hambatan kedua 3 ohm, dan hambatan ketiga 4 ohm. Besar sumber tegangan pada rangkaian seri 3 hambatan adalah 9 volt. Tentukan yang pertama besar hambatan pengganti atau hambatan total. Maka cara mencarinya, karena ini seri, maka
R total atau R seri sama dengan, tinggal kita jumlahkan saja, R1 ditambah R2 ditambah R3, yaitu sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4, yaitu sama dengan 9. Maka hambatan pengganti atau hambatan totalnya adalah 9 ohm. Yang selanjutnya ditanyakan adalah besar arus pada rangkaian. Maka besar arus adalah I. Rumus I adalah V dibagi R. Berarti karena ini pada rangkaian keseluruhan, maka rumusnya adalah V, kita pakai V total yaitu 9 volt, kita bagi dengan R total yang tadi kita cari atau R seri, maka hasilnya sama dengan 9 dibagi 9 sama dengan 1 ampere. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentukan beda potensial pada ujung hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Maka beda potensialnya kita masih menggunakan rumus hukum Ohm tadi. V berarti kita tulis V1 sama dengan I dikali R1 sama dengan I-nya tadi dari sini kita dapat 1 ampere, berarti kita tulis sama dengan 1 dikali R2-nya adalah 2 ohm. Kita tulis 1 dikali 2, hasilnya sama dengan 2 volt. Ini beda potensial pada ujung hambatan 1. Pada ujung hambatan 2 berarti kita tulis V2 sama dengan I dikali R2 sama dengan 1 dikali 3. Hasilnya sama dengan 3 volt. Sedangkan beda potensial pada hambatan 3 kita tulis V3 sama dengan I dikali R3 sama dengan I dikali 1 dikali 4 sama dengan 4 volt. Pertanyaan terakhir adalah tentukan beda potensial antara titik A dan titik B. Di gambar diketahui titik A adalah di sini, titik B di sini. Berarti beda potensial yang akan kita cari adalah beda potensial di ujung yang hambatan pertama dan ujung hambatan kedua. Maka dapat kita tulis V atau beda potensial titik A, B sama dengan V1 ditambah V2. Karena tadi hambatannya yang dilewati adalah hambatan 1 dan hambatan 2. Lalu kita masukkan angka sama dengan V1 nya tadi sudah kita hitung, yaitu 2 volt, kita tulis 2 ditambah V2 adalah 3 volt, kita tulis 3. 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 5 volt. Yang berikutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini disusun secara sejajar atau dengan menggunakan cabang. Jadi dapat dilukiskan seperti ini, bercabang. Pada gambar berikut diketahui ada rangkaian paralel R1, hambatannya R1, ada hambatan R2 dan ada hambatan R3. Kemudian diketahui ada V atau beda potensial atau tegangan listrik, kemudian ada I yaitu arus masuk, kemudian ada I tiap-tiap hambatan, ada I1, ada I2, dan ada I3 yang nanti ini besarannya dapat kita hitung. Hambatan pengganti dari rangkaian paralel adalah sebagai berikut. Kalau di materi sebelumnya rangkaian seri, hambatan penggantinya itu tinggal kita jumlahkan saja. Tetapi karena ini rangkaian paralel, maka hambatan penggantinya dapat kita hitung dengan cara 1 dibagi RP atau rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3.
Jika jumlah hambatannya itu adalah sebanyak n, maka hambatan penggantinya adalah 1/Rp atau rangkaian paralel. Itu sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 sampai dengan sebanyak n atau 1/Rn. Pada rangkaian paralel, beda potensial tiap-tiap hambatan itu besarnya adalah sama. Berarti V1 nilainya sama dengan V2 dan sama dengan V3. Jadi ingat ya, kalau pada rangkaian paralel nilai V untuk tiap hambatannya itu sama. Sedangkan pada rangkaian seri tadi itu yang nilainya sama adalah nilai arusnya atau I-nya. Sebaliknya, kuat arus yang melalui rangkaian paralel adalah I sama dengan V total dibagi R paralel. Ini dari rumus hukum Ohm-Fir, yaitu tadi I sama dengan V dibagi R. Sedangkan kuat arus yang melalui tiap hambatan adalah, berarti kita cari satu-satu kuat arusnya. I1 sama dengan V1 dibagi R1. Untuk mencari I2 atau arus pada hambatan 2, berarti rumusnya V2 dibagi R2 dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian hambatan seri, kuat arus pada tiap hambatan sama besar. Jadi kuat arusnya itu sama besar. Atau dapat kita tulis I1 nilainya sama dengan I2 atau sama dengan IN sebanyak jumlah hambatannya. Sedangkan pada rangkaian hambatan paralel, beda potensial atau tegangan listrik pada hambatan sama besar. Yang sama adalah V kalau pada rangkaian paralel, yaitu nilai V1 sama dengan V2 sama dengan Vn atau sebanyak N hambatan. Ini merupakan contoh pemasangan rangkaian seri, hambatan seri. Jadi lampunya itu disusun berurutan, tidak ada cabang. Sedangkan gambar yang kedua adalah rangkaian paralel, yaitu lampunya disusun bercabang. Contoh soal, 3 buah hambatan listrik disusun secara paralel seperti pada gambar di bawah ini. Jadi di sini ada hambatan 1, R1 sama dengan 2 ohm, hambatan 2 atau R2 sama dengan 3 ohm, dan hambatan 3 atau R3 sama dengan 6 ohm. Hambatan pertama memiliki besar hambatan 2 ohm, hambatan kedua 3 ohm, dan hambatan ketiga 6 ohm. Ketiga hambatan tersebut disusun secara paralel dan dihubungkan ke sumber tegangan listrik 3 volt. Maka tentukanlah yang pertama, besar hambatan total atau hambatan pengganti. Hambatan total pada rangkaian paralel dapat kita tulis 1/R total atau RP rangkaian paralel, nilainya sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Maka kita tulis 1/2 karena R1-nya tadi nilainya adalah 2. Kemudian ditambah 1/3, 3-nya itu dari sini, R2-nya adalah 3 ohm, dan yang terakhir 1/6, 6 dari R3-nya yaitu 6 ohm. Maka kalau sudah, kita samakan penyebutnya. Ada 2, 3, dan 6. Kita samakan menggunakan 6. Berarti 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 kita kalikan 1, kita tulis di sini 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2.
2 kita kalikan atasnya, yaitu dikali 1, hasilnya adalah 2. Dan yang terakhir 6 kita bagi 6, hasilnya adalah 1. 1 kita kalikan dengan atasnya, 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 2 ditambah 1 per 6, yaitu 6 per 6. Itu nilai dari 1 per Rp. Nilai 1 per Rp adalah 6 per 6. Maka yang ditanyakan adalah rangkaian paralelnya saja. Maka Rp sama dengan ini, posisinya kita balik. Yang tadinya di bawah kita pindahkan ke atas, sedangkan yang tadi di atas kita pindahkan ke bawah. Maka Rp-nya sama dengan 6 dibagi 6. Berhubung ini angkanya sama, jadi tidak terlalu terlihat. Berarti 6 dibagi 6 adalah 1. Hasilnya R totalnya adalah 1 ohm. Pertanyaan selanjutnya adalah tentukan besar arus total. Maka I sama dengan V dibagi R total dari rumus ohm ini. I sama dengan V dibagi R total. V yang diketahui adalah 3 volt, sedangkan R total dari hasil yang tadi, R total adalah 1, berarti kita tulis sama dengan 3 per 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3 ampere. Dan pertanyaan yang terakhir adalah tentukan besar arus yang melewati hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga. Maka dapat kita tulis besar arus itu adalah I. Berarti kita tulis I1 sama dengan V dibagi R1 sama dengan V-nya adalah 3 volt, kita pakai 3 semua, sedangkan R1-nya adalah 2 ohm. Maka kita tulis 3 per 2, hasilnya sama dengan 1,5 ampere. Arus pada hambatan kedua berarti kita tulis I2 sama dengan V dibagi R2 sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1 ampere. Dan yang terakhir I3 sama dengan V dibagi R3, yaitu sama dengan V-nya 3 volt dibagi R3-nya adalah 6 ohm. Maka 3 dibagi 6 adalah 0,5 ampere. Berikut ini adalah ilustrasi penyusunan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama kita lihat yang rangkaian seri. Cara menyusun komponen rangkaian seri itu dipasang secara berurutan nih. Komponen atau hambatannya ini atau lampunya dipasang secara berurutan, tidak memiliki cabang. Sedangkan pada rangkaian paralel itu disusun secara bersusun atau sejajar atau memiliki cabang. Jadi ini ada cabang yang pertama, cabang yang kedua, dan cabang yang ketiga. Yang berikutnya penggunaan kabel dan saklar. Pada rangkaian seri akan menghemat kabel dan saklar, sedangkan pada rangkaian paralel akan boros kabel dan saklar. Karena pada rangkaian seri kita hanya membutuhkan 1 saklar saja cukup, sedangkan pada rangkaian paralel kita harus memiliki 3 saklar pada ilustrasi gambar ini. Yang selanjutnya, pada rangkaian seri, jika satu lampu padam atau mati, maka lampu yang lain akan ikut mati, akan mati semua. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika satu lampu ini kita matikan, maka lampu yang lain akan tetap bisa menyala. Yang selanjutnya, pada rangkaian seri, kondisi komponen listriknya itu tidak berpijar sama terang. Jadi berpijarnya itu tidak sama terang. Semakin panjang rangkaian serinya, semakin banyak lampunya, maka akan berbeda-beda pijarannya. Sedangkan pada rangkaian paralel akan berpijar sama terang antara lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, dan seterusnya akan berpijar sama terang.
Dan yang terakhir, hambatan total. Pada rangkaian seri, hambatan totalnya itu lebih besar atau R totalnya itu lebih besar dari hambatan terbesar dari rangkaian seri. Sedangkan pada rangkaian paralel, R totalnya akan lebih kecil nilainya daripada hambatan terkecil pada rangkaian paralel tersebut. Selanjutnya adalah rangkaian campuran, yaitu di mana satu rangkaian itu terdapat rangkaian paralel dan rangkaian seri. Berikut ini silakan kalian simak, ada ilustrasi rangkaian campuran. Jadi pada rangkaian ini terdapat rangkaian seri. Rangkaian serinya itu berarti L1, L2, L3, lampu 1, lampu 2, lampu 3. Kemudian ada rangkaian serinya L4 dan L5. Ini rangkaian seri. Nah, antara rangkaian seri 1 dan rangkaian seri 2 ini disusun secara paralel. Maka ini dapat dikatakan sebagai rangkaian campuran. Lanjut ke contoh soal rangkaian campuran. Perhatikan 3 buah hambatan listrik disusun seperti gambar di bawah ini. Jadi di sini ada rangkaian pertama R1, kemudian ada R2 dan R3. R2 dan R3 ini disusun secara paralel. Sedangkan R2 dan R3 dengan R1 ini nanti ini akan disusun secara seri. Maka kita simak, hambatan pertama memiliki besar hambatan 2 ohm. Hambatan kedua 3 ohm. Dan hambatan ketiga 6 ohm. Ketiga hambatan tersebut dihubungkan ke sumber tegangan listrik 3 volt. Maka tentukanlah besar hambatan penggantinya. Maka penyelesaian untuk soal yang A adalah kita mencari hambatan pengganti paralel ini dulu. Berarti kita tulis 1 per R paralel atau RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nilainya sama dengan 1 per R2. R2 di sini tertulis 3 ohm, berarti 1 per 3 ditambah 1 per 6. Maka 1 per 3 ditambah 1 per 6 kita samakan dulu penyebutnya. Ada 3 dan 6, berarti kita menggunakan penyebutnya adalah 6. Berarti 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 kita kalikan dengan angka 1 di atasnya, berarti kita tulis di sini 2. Kemudian 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. 1 kita kalikan dengan angka di atasnya, yaitu 1. Maka hasilnya sama dengan 2 ditambah 1 dibagi 6 sama dengan 3 per 6. Karena itu 1 per RP nilainya adalah 3 per 6, maka nilai RP-nya posisinya harus kita balik, yaitu yang tadinya di bawah kita pindahkan ke atas, sedangkan yang tadinya di atas kita pindahkan ke bawah. Berarti RP sama dengan 6 dibagi 3. Atau kita tulis di sini 6 dibagi 3 nilainya adalah sama dengan 2 ohm. Maka hambatan paralel atau hambatan penggantian paralel hasilnya adalah 2 ohm. Dan ini belum selesai. Sekarang kita cari rangkaian totalnya. Kita cari hambatan pengganti total atau R total. Tadi R pengganti yang paralel hasilnya adalah 2 ohm. Nah, sekarang kita hitung R total. R total itu dalam bentuk rangkaian seri, yaitu R1 ditambah dengan RP atau R paralel tadi. Berarti sama dengan 2 R1 nya dari sini 2 ditambah dengan 2 ini dari R paralel yang sudah kita cari. Hasilnya R total adalah 4 ohm. Pertanyaan selanjutnya, tentukan besar arus total. Maka
Arus total atau I sama dengan dari rumus hukum Ohm-Fir. I sama dengan V dibagi R total. V adalah 3 volt dibagi dengan R totalnya adalah 4. Berarti 3 dibagi 4 sama dengan 0,75 ampere. Pertanyaan selanjutnya, beda potensial pada masing-masing ujung hambatan. Berarti beda potensial pada ujung hambatan yang pertama, pada hambatan yang R1. Berarti V1 sama dengan I dikali R1. Atau I-nya tadi 0,75 dikali 2. Hasilnya sama dengan 1,5 volt. Beda potensial pada ujung hambatan yang paralel, berarti ini hambatannya paralel. V2 atau V23, karena hambatan 2 dan hambatan 3 nilainya sama dengan I dikali R paralel tadi, yaitu 0,75 dikali 2. Hasilnya adalah 1,5 volt. Dan soal yang berikutnya, tentukan besar arus yang melewati hambatan 2 dan hambatan 3. Yang ditanyakan adalah arus listrik. Berarti I sama dengan V dibagi R. Karena yang ditanyakan pada hambatan 2 dan hambatan 3, maka V-nya yang kita pakai adalah V 1,5 volt tadi. Berarti V dibagi R2. Hasilnya adalah 1,5 dibagi R2-nya tadi adalah 3 ohm, sama dengan 0,5 ampere. Dan yang terakhir, arus I3, arus yang melewati hambatan 3 adalah I3 sama dengan V dibagi R3, sama dengan 1,5 dibagi 6, sama dengan 0,25 ampere. Gambar rangkaian listrik sederhana dalam memasang ampermeter dan voltmeter. Pemasangan ampermeter dan voltmeter. Ampermeter disusun secara seri pada rangkaian. Arus listrik dalam sebuah rangkaian listrik besarnya akan sama jika diukur secara seri. Sama seperti gambar, ampermeter akan dipasang secara seri dengan lampunya sesuai dengan sifat arus listrik, yaitu sama pada rangkaian seri. Sedangkan voltmeter itu disusun atau dipasang secara paralel. Mengapa seperti itu? Suatu rangkaian jika disusun paralel, maka tegangan listriknya akan sama jika diukur. Maka itulah yang akan menjadi alasan mengapa voltmeter dipasang secara paralel dengan lampunya yang ingin diukur tegangannya. Atau dapat diilustrasikan, di sini ada gambar. Di sini adalah gambar lampu atau hambatan, berarti ampermeter disusun secara seri dengan hambatannya, sedangkan voltmeter itu disusun secara paralel atau bercabang terhadap hambatannya. Contoh soal, pemasangan ampermeter dan voltmeter yang benar pada gambar adalah ampermeter. Gambar yang benar, ampermeter itu disusun secara seri, sedangkan voltmeter disusun secara paralel. Berarti gambar yang benar adalah yang A, yaitu ampermeter secara seri dan voltmeter secara paralel. Silakan kalian simak, ada 10 buah pertanyaan.
Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Materinya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.